Ya, sekarang kita coba dulu belajar untuk hukum Newton ya. Kita pelajari dulu dari konsep paling dasar, sehingga nanti kalau ada soal-soal tentang hukum Newton bisa kita kerjakan dengan baik. Yang pertama adalah hukum pertama Newton. Sebuah benda yang diam akan tetap diam, dan yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kalau dikatakan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 adalah seolah-olah tidak ada gaya yang bekerja. Nah, ini berhubungan dengan kelembaman sebenarnya. Apa itu kelembaman? Jadi penerapan hukum Newton boleh kita lihat dari contoh di bawah ini. Jika sebuah truk di sini sedang diam, Anda berdiri di atas truk. Kemudian truk ini tiba-tiba bergerak ke depan dengan kecepatan v. Apa yang terjadi? Anda yang berdiri di atas truk yang awalnya diam adalah cenderung untuk diam terus. Tapi karena truknya bergerak ke depan, maka truk itu memaksa badan Anda untuk bergerak ke depan. Tapi menurut hukum Newton, tubuh Anda itu akan cenderung untuk diam terus, sedangkan truk memaksa, sehingga kamu seolah-olah mendapatkan gaya ke arah kiri dan terjatuh. Jadi setiap benda yang diam sebenarnya malas untuk bergerak ya, dan setiap benda yang bergerak malas untuk diam. Itulah teori kelembaman dari hukum Newton ini ya. Nah, kemudian kebalikannya di sini adalah jika sebuah truk sedang bergerak sementara Anda berdiri dalam truk, maka nanti Anda juga akan ikut bergerak. Nah, setiap benda yang bergerak akan terus bergerak kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi dia. Itu kelembaman. Tiba-tiba truk ini direm, berhenti. Badan Anda juga dipaksa untuk berhenti, tapi karena kamu berada dalam truk dan truk sedang bergerak ke kanan, maka badan kamu akan cenderung bergerak ke kanan ketika truknya sedang direm. Itulah tentang kelembaman pada hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 ini hanya menjelaskan teoritis. Boleh kita katakan setiap benda yang diam malas untuk bergerak, dan setiap benda yang bergerak malas untuk diam. Itulah hukum pertama Newton. Ya, kemudian hukum kedua Newton. Jika satu benda diberi gaya, maka benda tersebut akan bergerak dipercepat. Besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, ini berlaku untuk benda yang awalnya diam ya, atau kemungkinan benda yang bekerja itu searah dengan kecepatan awal benda. Jadi kalau misalnya bendanya sedang mula-mula diam di sini, ini M ya. Kemudian ada gaya yang bekerja, gaya ini F, maka benda ini nanti akan bergerak dengan percepatan A, ada percepatannya. Nah, besarnya percepatan itu ya akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Makanya di sini persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Kalau arah gaya itu bekerja searah dengan arah gerak mula-mula, maka nilai A nanti di sini bernilai positif. Tapi kalau arah gaya yang bekerja itu berlawanan dengan arah gerak benda, maka di sini A-nya nanti bersifat negatif. Jadi efek dari gaya itu bisa mempercepat, bisa memperlambat. Hanya dijelaskan oleh si Newton lagi bahwa percepatan benda itu sebanding dengan gaya yang diberikan, berarti berbanding lurus. Makanya persamaannya adalah F sama dengan M kali A. Baik, boleh kita lihat contoh di sini ya. Contoh 1, sebuah balok bermassa 5 kg mula-mula diam di atas lantai. Mula-mula diam itu berarti V0-nya 0. Kemudian didorong dengan gaya 10 Newton. Hitunglah percepatan benda. Nah, yang ini dulu. Nah, di sini gayanya 10 Newton, kemudian massa benda itu adalah 5 kg. Dari keadaan diam, berarti di sini mula-mula V0-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita terapkan hukum kedua Newton, maka nanti persamaannya adalah F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A, sehingga kita kalau mencari A adalah F per M, di mana F besarnya 10, M
besarnya 5 kg, maka nanti hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Berarti ini mengalami percepatan dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau kita teruskan pertanyaan kedua, B. Jarak yang ditempuh benda selama 4 sekon. Jadi ini ada 4 sekon lamanya benda itu bergerak dan gaya itu bekerja pada benda. Nah, untuk menghitung jarak ya kita gunakan dari persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Maka nanti S sama dengan, karena kecepatan awalnya di sini adalah 0, berarti 0 dikali T itu tetap 0, nanti ditambah setengah, percepatannya adalah 2 kali 2, time-nya adalah 4 sekon, maka ini 4 kita kuadratkan. Nah, setengah kali 2 itu jadi 1, maka jarak yang ditempuh nanti adalah 4 kuadrat 16 meter. Jadi untuk yang A di sini jawabannya percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian jarak yang ditempuhnya S sama dengan 16 meter. Inilah jawabannya. Ya, kita lanjutkan untuk contoh 2. Sebuah benda yang masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian gaya 10 Newton bekerja pada benda searah gerak benda selama 8 sekon. Hitunglah kecepatan benda setelah 6 sekon. Nah, tadi gaya itu bekerja selama 8 sekon di sini, tapi yang ditanya adalah kecepatan benda setelah 6 sekon. Berarti 6 sekon ini masih berada di dalam 8 sekon itu ketika gayanya masih bekerja. Nah, di sini bendanya pada awalnya tidak diam. Jadi ada sebuah benda yang masanya 2 kg sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Sehingga nanti ini kita sebut sebagai V0, kecepatan awalnya. Nah, ketika dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon, ada sebuah gaya bekerja yang besarnya adalah 10 Newton dan searah, sama-sama ke kanan. Di sini searah disebutkan. Sehingga nanti benda itu akan mengalami percepatan. Nah, persamaannya tetap yang kita gunakan adalah F sama dengan M kali A. Nah, hitung dulu percepatannya, maka nanti untuk mencari A adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Inilah percepatan yang dialami oleh benda itu. Kemudian ditanya lagi adalah kecepatan benda setelah 6 sekon. Berarti persamaan garis gerak lurus yang kita gunakan adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, nanti kecepatan akhirnya di sini adalah V0-nya adalah 4. Kemudian A besarnya adalah 5. Kemudian time-nya yang kita gunakan adalah 6 sekon. Bukan 8 ya. Gunakan yang 6 sekon ini kali 6. Berarti nanti di sini akan sama dengan 4 ditambah 30 berarti 34 meter per second. Inilah kecepatan akhirnya setelah 6 sekon. Kemudian pertanyaan B itu ditanyakan adalah jarak yang ditempuh selama gaya bekerja. Selama gaya bekerja itu time-nya adalah 8. Jadi jangan salah ya, berbeda dengan yang A tadi selama 6 sekon. Sehingga nanti S tetap aja rumusnya V0T tambah setengah A T kuadrat. Ini kita masukkan 4, kemudian time-nya kita masukkan adalah 8, nanti ditambah setengah kali 5 terus 8 kuadrat. Nah, 4 dikali 8, 4 dikali 8 ini 4 ya. 4 kali 8 itu 32 ditambah 8 kuadrat ini adalah 64, kita coret dengan 2 adalah 32. 32 kali 5 adalah 160. Sehingga jarak yang ditempuhnya nanti kita jumlahkan adalah 192 meter. Ya, contoh ketiga untuk hukum Newton ini ya. Sebuah benda masanya 4 kg didorong dengan gaya F
sehingga mengalami percepatan besarnya adalah 3 meter per second kuadrat. Jika massa benda dibuat menjadi 6 kg dan gaya bekerja pada benda adalah tetap, berapakah percepatan benda sekarang? Jadi ada dua kejadian. Pertama, benda itu didorong dengan gaya F. Ini F, massanya adalah 4 kg. Dia mengalami percepatan nanti di sini ke arah kanan, A sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian dalam keadaan kedua, massa benda dijadikan menjadi 6 kg, tapi gaya dorongnya tetap F. Nah, ada di sini tetap F. Pertanyaannya di sini percepatannya adalah berapa? Jadi ini keadaan 1 ya, ini keadaan 2. Nah, kita bergerak dari kata-kata yang disebut bahwa pada benda bekerja gaya yang tetap ya, gayanya tetap, tidak berubah. Sehingga F dalam keadaan 1 di sini nanti akan sama dengan F yang di sini. Nah, kalau di sini nanti F sama dengan M1 kali A1, di sini F sama dengan M2 kali A2. Maka karena ini sama-sama F, maka boleh kita buat nanti M1A1 akan sama dengan M2A2. Maka nanti di sini kita masukkan 4 dikali 3 akan sama dengan di sini 6 dikali dengan A2. Sehingga boleh kita dapatkan nanti A2, 4 kali 3 itu adalah 12 dibagi 6, itu menjadi 2 meter per second kuadrat. Ini dia jawabannya adalah C.